Alkisah, di sebuah lembah hijau nan permai di tanah Batak, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia seorang pekerja keras yang menggantungkan hidupnya dari hasil bercocok tanam dan mencari ikan di sungai yang airnya jernih mengalir. Hari-harinya dilalui dengan kesederhanaan, namun ia tak pernah lupa untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kesendirian tak membuatnya patah semangat, justru semakin menempa dirinya menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Suatu senja yang lengang, Toba merasakan perutnya keroncongan setelah seharian membanting tulang di ladang. Tanpa pikir panjang, ia segera mengambil alat pancingnya dan beranjak menuju sungai. Harapannya sederhana, mendapatkan beberapa ekor ikan untuk mengisi perutnya yang lapar. Dengan sabar ia melemparkan kailnya, menanti dengan penuh harap getaran pertanda ikan menyambar umpannya. Langit mulai meredup, namun Toba tetap setia menunggu. Tak lama berselang, kailnya terasa ditarik dengan kuat. Toba merasakan ada sesuatu yang besar tersangkut di ujung pancingnya. Dengan segenap tenaga, ia menarik pancingnya. Matanya terbelalak tak percaya. Seekor ikan mas yang sangat besar dan bersisik emas berkilauan berhasil ia dapatkan. Belum pernah ia melihat ikan seindah dan sebesar itu sepanjang hidupnya. Keindahan ikan itu memancarkan aura magis yang memukau. Saat Toba hendak membawa pulang ikan hasil tangkapannya, sebuah keajaiban terjadi. Ikan mas itu tiba-tiba berbicara dengan bahasa manusia, memohon agar Toba tidak membunuhnya. Ikan itu berjanji akan menjadi teman setia Toba seumur hidup jika ia berkenan melepaskannya. Toba, yang semula terkejut dan sedikit takut, merasakan getaran ketulusan dari permohonan ikan tersebut. Hatinya yang baik tak tega untuk menyakiti makhluk yang begitu indah. Dengan penuh kehati-hatian, Toba melepaskan ikan mas itu kembali ke air. Seketika, keajaiban yang lebih besar terjadi. Ikan mas itu menjelma menjadi seorang wanita yang parasnya luar biasa cantik, bagaikan bidadari turun dari kayangan. Wanita itu menjelaskan bahwa ia adalah seorang putri yang terkena kutukan. Berkat kebaikan hati Toba, kutukan itu telah sirna. Sebagai tanda terima kasih dan takdir yang telah mempertemukan mereka, sang putri bersedia menjadi istri Toba. Toba, yang masih terhanyut dalam pesona kecantikan sang putri, menerima pinangannya dengan hati berbunga-bunga. Ia merasa seperti dalam mimpi, seorang petani sederhana bisa mempersunting putri yang begitu rupawan. Kebahagiaan terpancar jelas dari raut wajah Toba. Ia berjanji akan menjaga dan mencintai sang putri dengan sepenuh hatinya, tak peduli apapun yang terjadi di masa depan. Sang putri, yang kini telah menjadi manusia seutuhnya, tersenyum bahagia mendengar janji tulus Toba. Namun, sebelum pernikahan mereka dilangsungkan, sang putri mengajukan satu syarat yang sangat penting dan harus dipatuhi oleh Toba. Syarat tersebut adalah Toba tidak boleh sekalipun mengungkit atau menceritakan kepada siapapun bahwa dirinya berasal dari seekor ikan. Rahasia ini harus dijaga rapat-rapat, bahkan dari anak-anak mereka kelak. Sang putri menjelaskan bahwa jika Toba melanggar janji tersebut, maka malapetaka besar akan menimpa mereka dan seluruh lembah tempat mereka tinggal. Kekuatan gaib yang dulu mengutuknya akan murka dan mendatangkan bencana yang tak terbayangkan. Toba mendengarkan dengan saksama dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk menjaga rahasia itu seumur hidupnya. Ia tidak ingin kebahagiaan yang baru saja ia rasakan sirna begitu saja. Maka, dilangsungkanlah pernikahan antara Toba dan sang putri jelita. Pesta pernikahan diadakan secara sederhana namun penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan. Para penduduk desa, meskipun heran dengan kemunculan tiba-tiba sang putri yang memesona, turut bersukacita atas pernikahan Toba. Mereka mendoakan agar pasangan baru itu hidup rukun dan bahagia selamanya. Kehidupan rumah tangga Toba dan sang putri pun dimulai. Kehidupan Toba berubah menjadi lebih berwarna sejak kehadiran sang putri. Rumah mereka yang sederhana terasa lebih hangat dan penuh cinta. Sang putri adalah istri yang sangat baik, perhatian, dan pandai mengurus rumah tangga. Ia juga membantu Toba di ladang dengan penuh semangat.
Toba merasa menjadi pria paling beruntung di dunia, memiliki istri yang cantik jelita dan berbudi pekerti luhur. Mereka hidup harmonis dan saling menyayangi. Waktu terus berjalan, dan kebahagiaan Toba beserta istrinya semakin lengkap dengan lahirnya seorang putra yang tampan dan sehat. Anak laki-laki itu mereka beri nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang cerdas, lincah, dan sedikit nakal, layaknya anak-anak seusianya. Kasih sayang kedua orang tuanya tercurah penuh untuk Samosir. Toba dan istrinya mendidik Samosir dengan penuh cinta dan kesabaran. Samosir menjadi pusat kebahagiaan dalam keluarga kecil itu. Setiap hari, rumah mereka dipenuhi dengan canda tawa Samosir. Toba sering mengajak Samosir bermain di sekitar ladang atau sungai, mengajarkannya tentang alam dan kehidupan. Sementara itu, sang ibu dengan penuh kasih sayang menyiapkan makanan lezat dan menceritakan dongeng-dongeng sebelum tidur. Keluarga mereka adalah potret keluarga ideal yang diidamkan banyak orang. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, keluarga Toba selalu merasa cukup dan bersyukur. Kebahagiaan mereka tidak diukur dari harta benda, melainkan dari kehangatan cinta dan kebersamaan yang mereka miliki. Sang istri, dengan kesetiaan dan kebijaksanaannya, selalu mendukung Toba dalam suka dan duka. Ia adalah tiang kekuatan bagi keluarga, selalu mengingatkan Toba untuk tetap rendah hati dan bersyukur atas ridho Allah. Samosir tumbuh menjadi anak yang memiliki nafsu makan yang cukup besar. Setiap kali ibunya menyiapkan makanan, Samosir selalu menghabiskannya dengan lahap. Terkadang, porsi makannya melebihi porsi orang dewasa. Namun, Toba dan istrinya tidak pernah mempermasalahkannya. Mereka justru senang melihat anak mereka tumbuh sehat dan kuat. Kasih sayang mereka kepada Samosir begitu besar sehingga apapun yang dilakukan Samosir selalu terlihat menggemaskan di mata mereka. Kehidupan keluarga Toba berjalan dengan damai dan tenteram selama bertahun-tahun. Toba tetap bekerja sebagai petani, menggarap ladangnya dengan tekun. Sang istri setia mendampinginya, sementara Samosir tumbuh menjadi remaja yang semakin aktif. Tidak pernah sekalipun Toba teringat atau tergoda untuk menceritakan rahasia asal-usul istrinya. Janji yang pernah ia ucapkan di hadapan sang putri tetap terjaga dengan baik. Suatu ketika, musim kemarau melanda lembah tempat tinggal mereka. Tanah menjadi kering dan hasil panen tidak sebaik biasanya. Toba harus bekerja lebih keras di ladang untuk memastikan keluarganya tetap memiliki persediaan makanan yang cukup. Ia berangkat ke ladang sejak pagi buta dan baru kembali ketika hari sudah senja. Sang istri dengan setia menyiapkan bekal makanan untuk Toba setiap harinya. Pada suatu siang yang terik, sang ibu meminta Samosir untuk mengantarkan bekal makanan untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Ladang mereka terletak cukup jauh dari rumah, melewati perbukitan dan hutan kecil. Samosir, yang kala itu sudah beranjak remaja, menyanggupi permintaan ibunya. Ia merasa senang bisa membantu ayahnya dan menunjukkan baktinya sebagai seorang anak. Dengan membawa bungkusan berisi nasi dan lauk pauk, Samosir berjalan riang menuju ladang. Perjalanan yang cukup jauh dan cuaca yang panas membuatnya merasa lelah dan haus. Di tengah perjalanan, Samosir berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon rindang. Aroma harum dari bekal makanan yang dibawanya begitu menggoda. Rasa lapar pun mulai menderanya. Tanpa berpikir panjang, Samosir membuka bungkusan makanan itu. Niat awalnya hanya ingin mencicipi sedikit, namun karena rasa lapar yang tak tertahankan, ia akhirnya memakan hampir seluruh bekal yang seharusnya untuk ayahnya. Ia hanya menyisakan sedikit nasi dan tulang belulang ikan. Setelah merasa kenyang, Samosir baru menyadari kesalahannya. Rasa takut dan bersalah mulai menghantuinya. Dengan langkah gontai dan perasaan cemas, Samosir melanjutkan perjalanannya menuju ladang. Ia bingung bagaimana harus menjelaskan kepada ayahnya mengenai bekal makanan yang telah ia habiskan. Ia tahu ayahnya pasti sangat lapar dan lelah setelah bekerja keras seharian. Penyesalan mulai merayapi hatinya, namun nasi telah menjadi bubur. Ia hanya bisa pasrah menunggu reaksi ayahnya.
Setibanya di ladang, Samosir melihat ayahnya sedang beristirahat di bawah sebuah gubuk kecil, tampak sangat lelah dan kepanasan. Toba sangat gembira melihat kedatangan putranya, membayangkan akan segera menyantap makanan lezat yang dibawakan. Namun, alangkah terkejut dan kecewanya Toba ketika membuka bungkusan makanan dan hanya menemukan sisa-sisa makanan yang sangat sedikit. Toba, yang sedang dilanda lapar dan lelah luar biasa, tidak dapat menahan amarahnya. Ia bertanya kepada Samosir mengapa bekalnya tinggal sedikit. Samosir, dengan rasa takut, menceritakan apa yang telah terjadi. Kemarahan Toba memuncak. Tanpa sadar, ia meluapkan emosinya dengan kata-kata kasar. Dalam puncak kemarahannya, terlontarlah kata-kata yang selama ini menjadi pantangan besar dalam keluarganya. Wahai anak tidak tahu diuntung. Dasar anak keturunan ikan. Begitulah umpatan yang keluar dari mulut Toba. Kata-kata itu begitu menyakitkan hati Samosir. Ia menangis tersedu-sedu mendengar ayahnya menghinanya dengan sebutan keturunan ikan. Ia tidak mengerti mengapa ayahnya mengucapkan kata-kata sekejam itu. Ia berlari pulang sambil menangis, meninggalkan Toba yang masih dikuasai amarah. Seketika setelah mengucapkan kata-kata terlarang itu, Toba terdiam. Ia teringat akan janjinya kepada sang istri bertahun-tahun silam. Janji untuk tidak pernah mengungkit asal-usul istrinya. Wajahnya pucat pasi menyadari kesalahan fatal yang telah ia perbuat. Penyesalan yang mendalam langsung menghantam dirinya. Ia tahu bahwa bencana besar akan segera datang menimpa mereka. Toba segera berlari menyusul Samosir, berharap bisa meminta maaf dan menarik kembali kata-katanya. Namun, semuanya sudah terlambat. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Petir menyambar-nyambar diiringi suara gemuruh yang menakutkan. Angin bertiup kencang, menerbangkan apa saja yang dilaluinya. Toba tahu, ini adalah pertanda buruk, akibat dari sumpahnya yang telah ia langgar. Samosir tiba di rumah dengan tangisan yang memilukan. Ia langsung memeluk ibunya dan menceritakan semua kejadian di ladang, termasuk umpatan ayahnya yang menyebutnya anak keturunan ikan. Hati sang ibu hancur berkeping-keping mendengar cerita putranya. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu bahwa akhir dari kebahagiaan mereka telah tiba. Janji suaminya telah dilanggar. Dengan air mata berlinang, sang ibu memeluk Samosir erat-erat. Ia menyuruh Samosir untuk segera lari ke bukit tertinggi dan memanjat pohon tertinggi yang ada di sana. Sang ibu menjelaskan bahwa akan terjadi bencana besar yang menenggelamkan seluruh lembah. Samosir, meskipun bingung dan takut, menuruti perintah ibunya. Ia berlari sekuat tenaga menuju bukit yang ditunjuk oleh ibunya. Sementara itu, sang ibu berdiri termangu di depan rumahnya. Langit semakin gelap, dan bumi mulai bergetar hebat. Ia memandang ke arah ladang, tempat suaminya berada. Ada rasa sedih dan kecewa yang mendalam di hatinya, namun ia juga tahu bahwa Toba tidak sepenuhnya bersalah. Ia adalah korban dari kemarahan sesaat dan kelalaian dalam menjaga janji. Air matanya terus mengalir deras, bagaikan tak terbendung. Tak lama kemudian, dari bekas pijakan kaki sang putri, tempat ia berdiri dengan kesedihan yang mendalam, menyemburlah air yang sangat deras. Air itu terus mengalir tanpa henti, semakin lama semakin besar dan meluap. Gempa bumi dahsyat mengguncang seluruh lembah, menciptakan retakan-retakan besar di tanah. Air bah mulai menggenangi daratan, menelan rumah-rumah dan pepohonan. Toba, yang dalam perjalanan pulang, melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana air bah mulai menenggelamkan desanya. Ia berusaha berlari menyelamatkan diri, namun arus air begitu kuat menyeretnya. Ia melihat istrinya berdiri di tengah genangan air yang semakin meninggi, menatapnya dengan pandangan penuh kesedihan. Sebelum akhirnya benar-benar menghilang di telan air, sang putri kembali ke wujud aslinya, seekor ikan emas raksasa, lalu lenyap dalam pusaran air. Air terus meluap dengan dahsyatnya, mengisi seluruh lembah hingga membentuk sebuah danau yang sangat luas.
Gempa bumi yang hebat telah mengubah bentuk daratan, menciptakan sebuah kawah raksasa yang kemudian terisi oleh air. Seluruh desa dan lembah tempat tinggal Toba dan keluarganya kini telah lenyap, tenggelam di dasar danau. Bencana akibat pelanggaran janji itu benar-benar mengerikan. Samosir, yang berhasil mencapai puncak bukit tertinggi dan memanjat pohon tertinggi sesuai perintah ibunya, selamat dari amukan air bah. Dari atas pohon, ia menyaksikan dengan ngeri bagaimana air menenggelamkan kampung halamannya. Bukit tempat ia berlindung itu tidak ikut terendam, melainkan menjadi sebuah pulau di tengah-tengah danau yang baru terbentuk. Pulau itu kemudian dikenal dengan nama Pulau Samosir. Danau yang terbentuk akibat bencana dahsyat itu kemudian dinamakan Danau Toba. Nama Toba diambil dari nama sang petani yang melanggar janjinya, sebagai pengingat akan tragedi yang pernah terjadi. Air danau yang tenang dan luas menyembunyikan kisah pilu tentang cinta, janji, dan penyesalan. Keindahan Danau Toba yang memukau mata menyimpan legenda yang terus diceritakan turun-temurun. Konon, Toba sendiri tidak diketahui nasibnya. Ada yang mengatakan ia ikut tenggelam bersama desanya, ada pula yang percaya ia berubah menjadi penunggu danau. Namun, yang pasti, namanya terukir abadi menjadi nama danau vulkanik terbesar di dunia. Keberadaan Danau Toba menjadi saksi bisu dari sebuah sumpah yang dilanggar dan akibat yang ditimbulkannya. Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba menjadi tempat tinggal bagi keturunan orang-orang yang berhasil selamat dari bencana tersebut. Mereka hidup dan berkembang biak di pulau itu, membawa serta cerita leluhur mereka tentang asal-usul danau dan pulau tempat mereka bernaung. Hingga kini, Pulau Samosir menjadi salah satu daya tarik utama wisata Danau Toba, menyimpan kekayaan budaya dan sejarah yang tak ternilai harganya. Nama Danau Toba, seperti yang telah diceritakan, berasal dari nama seorang petani bernama Toba. Penamaan ini menjadi pengingat abadi akan kisah tragis yang melatar belakangi terbentuknya danau tersebut. Ini adalah sebuah penghormatan, sekaligus peringatan, akan pentingnya menjaga sebuah janji dan mengendalikan amarah. Nama Toba sendiri dalam beberapa penafsiran lokal dapat dikaitkan dengan kata tobat atau penyesalan, mencerminkan perasaan yang dialami oleh sang tokoh utama setelah melanggar sumpahnya. Pulau Samosir, yang muncul di tengah danau, dinamai sesuai dengan nama anak tunggal Toba dan sang putri jelmaan ikan. Nama Samosir juga memiliki makna tersendiri dalam budaya Batak. Ada yang mengartikannya sebagai tempat yang dikelilingi air atau pulau. Keberadaan Pulau Samosir menjadi simbol harapan dan kelangsungan hidup di tengah bencana. Di pulau inilah peradaban baru dimulai, menjaga warisan budaya dan cerita leluhur. Legenda asal-usul Danau Toba bukan hanya sekadar cerita pengantar tidur. Di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur dan pesan moral yang relevan hingga saat ini. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga amanah dan janji. Sekali janji terucap, ia harus ditepati, karena melanggarnya dapat membawa akibat yang tidak diinginkan. Pelanggaran janji Toba menjadi inti dari seluruh tragedi yang terjadi. Selain itu, legenda ini juga mengingatkan kita akan kekuatan kata-kata. Umpatan dan kata-kata kasar yang diucapkan Toba dalam keadaan marah menjadi pemicu bencana. Ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berucap, terutama ketika sedang dikuasai emosi. Kata-kata yang terucap tidak dapat ditarik kembali dan bisa melukai hati orang lain, bahkan membawa konsekuensi yang lebih besar. Pentingnya mengendalikan diri dan menjaga lisan menjadi pelajaran berharga dari kisah ini. Hingga kini, Danau Toba dan Pulau Samosir berdiri megah sebagai salah satu keajaiban alam Indonesia yang paling terkenal. Keindahannya memukau jutaan wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Namun, di balik pesonanya, tersimpan sebuah legenda yang kaya akan makna dan pelajaran hidup. Kisah Toba, sang putri ikan, dan Samosir akan terus hidup dan diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat Batak dan kekayaan sastra lisan Nusantara. Kisah legenda asal-usul Danau Toba mengajarkan kita beberapa pesan moral yang sangat berharga. Pertama,
Pentingnya menjaga janji dan amanah yang telah diucapkan. Sebuah janji adalah hutang yang harus ditepati, karena melanggarnya dapat membawa akibat buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Kedua, kita harus senantiasa mengendalikan emosi dan menjaga lisan. Kata-kata yang terucap karena amarah seringkali menyakitkan dan dapat menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Ketiga, kesetiaan dan kasih sayang dalam keluarga adalah fondasi penting dalam kehidupan. Keempat, setiap perbuatan, baik atau buruk, akan selalu ada konsekuensinya. Oleh karena itu, berpikirlah dengan bijak sebelum bertindak dan berucap. Dan yang terakhir, hormatilah alam dan makhluk ciptaan Allah lainnya, karena kita semua hidup berdampingan di bumi ini.